takkan bisa sempurna. Ini adalah pertama kali sekolah kami menjadi sekolah terbaik kabupaten ini. Karena dalam ujian nasional Brawley jatuh kepada salah satu yang ada di sekolah kami. Dia adalah Afika Wulandari. Alhamdulillah, Vika. Akhirnya kamu jadi siswi terbaik di sekolah ini. Iya, Pak. Ini berkat doa Bapak sama Ibu. Boleh aja lulus jadi siswi terbaik. Tapi kalau nggak ada uang untuk kuliah, ya percuma aja. Buat makan aja susah. Udahlah, Bu. Jangan ngomong kayak gitu. Kita syukurin aja apa yang ada, ya? Loh, emang kenyataannya begitu kok. Saudara Afika Wulandari, silakan Anda naik ke panggung. Percuma, orang susah tetap aja susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jon, semua udah kita beresin. Tinggal lo urus aja tuh. Pokoknya lu tinggal tembak Afika. Setelah itu seluruh sekolah bakalan tahu kalau lu bakalan jadi pacarnya Afika. Gue suka kayak lo tuh. Sekarang tinggal gue tunjukinnya ke semua anak-anak. Kalau gue lah yang bakal bisa nakutin Afika. Vika! Afika! Hey John. Hai. Ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Tentang? Ya gitu deh. Udah, ikut aku aja yuk. Kamu tunggu di sini ya. John, kamu mau ngomong apaan sih? Vika, sejak pertama kita di sekolah, aku udah ada perasaan sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Kenapa kamu diam? Kamu mau kan? Maaf John. Aku sama sekali nggak ada perasaan apa-apa sama kamu. Dan aku lebih nyaman kalau kita berteman aja. Jadi kamu nolak aku? Maaf ya John. Ditolak ya? Sian deh lo. Kasian banget. Aduh Jon, sabar. Diem lu! Jon, tolak Jon. Sabar ya Jon ya. Tolak ya. Sian lu. Puas lu, puas! Puas lu, Fik. Puas. Lu udah bikin gue malu. Lu harus terima pembalasan gue nanti. Maaf John. Aku sama sekali nggak ada perasaan apa-apa sama kamu. Dan aku lebih nyaman kalau kita berteman aja. Jadi kamu nolak aku? Maaf ya John. Afika, gue gak akan pernah ngelupain kejadian itu. Oke. Aku mau nurutin kemauan papa. Apa? Aku mau kuliah. Kamu mau kuliah? Aduh, John. Papa senang banget, John.
Akhirnya kamu sadar, John. Kuliah itu mahal harganya. Ya, pendidikan itu mahal. Apa jangan seneng dulu? Ada syaratnya. Syarat apa? Syaratnya aku mau nikah sama Afika. Afika? Gak mungkin, Johnny. Usia kamu tuh baru 18 tahun. Kamu belum cukup umur. Terserah deh, papa mau kayak gimana caranya, terserah. Intinya aku mau nikah sama Afika. Apapun itu caranya. Jadi Bapak mau ngelamar anak saya? Iya, Pak Ahmad. Tapi anak saya umurnya baru 18 tahun, Pak. Baru aja lulus SMA. Anak saya si Joni juga baru lulus SMA. Umurnya juga baru 18 tahun. Tidak ada salahnya kalau mereka kita nikahkan. Tapi Pak... Pak Ahmad akan saya naikkan jabatannya. Jadi Bapak tuh nggak perlu hidup susah lagi. Tapi Bapak akan kehilangan pekerjaan kalau Bapak menolak lamaran saya. Bagaimana? Lamaran saya diterima? Saya bicarakan dulu masalah ini dengan istri saya, Pak. Silahkan, Pak. Tapi ingat ya, Pak. Bapak akan kehilangan pekerjaan kalau Bapak menolak lamaran saya. Nih kerjain nih. Iya, Bu. Jadi perempuan itu kodratnya di dapur. Tapi kan aku pengen kuliah juga, Bu. Supaya nanti aku bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus. Kamu kan tahu kuliah itu butuh uang. Buat makan aja kadang ada, kadang nggak ada. Udah deh, jangan kebanyakan mimpi kamu. Jangan berhenti, terus potong sayurannya. Punya cita-cita setinggi langit sih boleh aja. Tapi kamu juga sadar dong, kamu ini siapa? Cuma anak seorang buruh aja belagu. Kok Ibu ngomongin Bapak sih? Loh, emang kenyataannya begitu? Bapakmu buruh. Bapak udah pulang? Saya mau ngomong sama Ibu. Bapak mau ngomong apa? Tadi Pak Hartawan manggil saya ke kantornya, Bu. Terus dia mau ngelamar Afika. Jadi istri kedua? Bukan, Bu. Tapi buat anaknya, Joni. Aku nggak setuju. Pak, aku nggak mau nikah. Aku mau kuliah, Pak. Karena kamu mau kuliah, kamu harus menikah sama Den Joni, anaknya Pak Hartawan. Kalau kamu nggak nikah sama dia, kamu mau kuliah, dari mana biayanya? Ini kesempatan kamu, Afika. Tapi aku nggak mau nikah sama Joni. Nih, Afika. Udahlah, Bu. Jangan dipaksa kalau dia nggak mau. Ih, Bapak, ini kesempatan emas, Pak. Kita nggak boleh nyanyain kesempatan ini. Afika! Afika! Kamu ini siapa? Cuma anak seorang buruh aja belagu. Pak, aku nggak mau nikah. Aku mau kuliah, Pak. Karena kamu mau kuliah, kamu harus menikah sama Den Joni, anaknya Pak Hartawan. Tapi aku nggak mau nikah sama Joni. Afika, kenapa kamu tolak lamaran Den Joni? Apa kurangnya Den Joni? Kurang ganteng? Kurang kaya? Hah? Harusnya kamu ngaca dong, Afika. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma anak seorang buruh. Harusnya kamu tuh bersyukur. Maaf, Bu. Tapi aku nggak mencintai Joni. Hah? Cinta? Hari gini jangan ngomongin cinta sama ibu. Emang kamu pikir ibu cinta sama bapak kamu? Ibu bisa nikah tanpa cinta. Yang terpenting ya sekarang, harta. Kalau kamu cinta sama laki-laki tanpa harta, ibu yakin banget kamu pasti ujung-ujungnya menderita. Nih, sama seperti ibu. Ibu kok ngomong gitu sih? Emang kenyataannya begitu?
Ibu nikah sama bapak kamu yang duda dan punya kamu. Ibu pikir awalnya harta itu... Udah, Bu. Capek ya ibu ngomong sama kamu. Udah. Yang penting ya sekarang kamu terima lamarannya Den Joni dan menikah sama dia secepatnya. Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau pergi. Ibu mau pergi kemana? Ibu jangan pergi. Ibu udah capek hidup miskin, Pak. Mendingan ibu pergi dari sini. Bu, rezeki itu datangnya dari Allah, Bu. Dan kita udah cukup berusaha, Bu. Pak, ini ada rezeki nomplok. Anak kamu malah nolak. So cantik, so kaya dia. Anak nggak tahu diri. Bu, tapi kita nggak bisa maksain Afika untuk nikah sama laki-laki yang nggak dicintain sama dia, Bu. Kamu sama aja seperti anakmu ya. Capek, Pak, hidup miskin. Bu, tolong jangan pergi, Bu. Jangan tinggalin aku sama Afika, Bu. Kita butuh ibu. Aku nggak akan pergi. Kalau anak kamu, Afika itu, nikah sama Den Joni. Aku akan nikah sama Joni. Apa? Kamu mau nikah sama Joni? Yang bener sayang. Gitu dong. Kesempatan datangnya cuma sekali. Percaya sama ibu. Setelah kamu nikah, hidup kita pasti senang. Almarhumah ibumu juga pasti senang. Jadi pacar aku. Kita Kenapa kamu diam? Kamu mau kan? Maaf, John. Aku sama sekali nggak ada perasaan apa-apa sama kamu. Dan aku lebih nyaman kalau kita berteman aja. Dia sang kuasa. Anak nggak tahu diri. Bu, tapi kita nggak bisa maksain Afika untuk nikah sama laki-laki yang nggak dicintain sama dia, Bu. Kamu sama aja seperti anakmu ya. Bu, tolong jangan pergi, Bu. Jangan tinggalin aku sama Afika, Bu. Kita butuh ibu. Aku nggak akan pergi. Kalau anak kamu, Afika itu, nikah sama Den Joni. Ya Allah, hamba pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Berikanlah hamba yang terbaik. Berikanlah hamba petunjukmu ya Allah, dalam menjalani cobaan yang Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Bu, dari mana uang sebanyak itu, Bu? Pinjam sama Bu Ani. Ya Allah, buat apaan uang sebanyak itu, Bu? Lagian juga kalau minjem sama Bu Ani kan bunganya besar. Uang 500.000 ini untuk persiapan lamaran, Pak. Ya uang lamaran juga nggak perlu sebanyak itu, Bu. Siapa bilang? Emang Bapak pikir sewa tenda, catering nggak mahal? Kita nggak usah sebesar itu. Sederhana aja, padanya aja. Bapak ini ya, benar-benar nggak bisa menghargai orang. Pak, ingat, besan kita itu orang terpandang, orang kaya, Pak. Jangan malu-maluin dong. Lagian, kalau Afika sudah nikah sama Joni, kan bisa minta ganti sama Joni uangnya. Bapak ini kalau masalah beginian, nggak pernah nyambung deh.
Sukses bro, akhirnya lu bisa nikah juga sama Vika. Pucuk dicinta ulang pun tiba, akhirnya Joni nikah juga. Dulu aja dia nolak cinta lu, tapi sekarang lu berhasil bikin dia jadi istri lu. Asal lo tau semua, gue nikah sama Vika bukan karena gue cinta, tapi karena gue dendam. Ya? Lo tau kan gue dulu ditolak, dia bikin gue malu. Ya? Dan sekarang, saatnya gue bikin Afika hidupnya gak tenang. Dan gue bikin hidupnya Afika detik ke detik sengsara. Astagfirullahaladzim. Ternyata Den Joni dendam sama Afika. Ya Allah, ini nggak boleh terjadi. Ya, yang bersih ya. Sampai ke dalam ya, ngepelnya. Nah, iya bener. Itu atasnya, jangan lupa. Kamu sampai di ujung ya, nyapunya. Aduh, Bapak gimana sih? Udah tahu anaknya mau dilamar, dia malah masuk kerja. Bapak kerajinan banget sih. Udah tahu anaknya mau dilamar, Bapak malah masuk kerja. Bu, kita harus batalin pertunangan ini. Bapak ngomong apa sih? Barusan aku dengar. Udah deh, Bapak nggak usah ngomong. Tahu nggak resikonya? Kalau lamaran ini kita batalin. Pelan-pelan, Bu, tadi Afika denger. Bu, tadi aku denger. Dan Joni ngomong sama teman-temannya. Kalau Dan Joni... Udah deh, apa? Ini calon besan kita mau datang. Udah, mendingan ganti baju. Ayo, udah, Bu. Ya Allah, hamba percaya Engkau maha baik ya Allah. Hari ini hamba akan dilamar ya Allah. Jadikanlah lamaran ini sebagian dari kebaikan menuju jalan-Mu ya Allah. Hamba pasrahkan hidup hamba kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Amin. Kelamaan berdoa kamu. Ayo, buruan, buka mukena kamu. Dan Joni sama keluarganya udah datang tuh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hartawan, Ibu, dan Nak Joni, ya beginilah keadaan kami. Terima kasih Bu Siti. Afika, ayo salami Pak Hartawan dan Ibu. Bentar lagi lu bakal gue bikin sengsara. Kami bersyukur. Akhirnya anak kami, Joni, bisa berjodoh dengan Afika, anaknya Pak Ahmad dan Ibu Siti. Meskipun ini terlihat terlalu cepat, tapi patut kita syukuri. Kami akan merasa senang apabila nantinya lamaran ini berlangsung sampai pernikahan. Bukan begitu, Pak Ahmad? Maaf. Saya harus membatalkan pertunangan ini. Maksud Anda, Pak Ahmad? Saya tidak mengizinkan Den Joni menikahi anak saya. Apa alasan Anda? Saya tidak bisa menjelaskan kepada Bapak. Tapi saya tidak mau Den Joni menikahi anak saya, Afika. Kami menerima keputusan Anda. Tapi ingat,
Anda sebenarnya tidak layak untuk anak saya. Tapi karena anak saya memaksa, makanya saya menuruti. Jadi, mulai hari ini Anda saya pecat dari perusahaan saya. Dan kalian sekeluarga harus segera keluar dari rumah ini. Kenapa kami harus keluar, Pak? Kalian ingatkan, rumah ini sudah dijaminkan pada saat Afika masuk SMA dulu. Jadi secepatnya kalian segera keluar dari rumah ini. Aku gak akan pernah lupa peristiwa itu. Terakhir. Oke? Siti, terus gimana soal utangnya dong? Ya udah. Ibu Ani pulang aja dulu, nanti saya bayar. Duh, mati aku kalau kayak begini. Bu Ani pulang bangkrut deh. Pulang aja dulu ya, Bu. Maksud Bapak apa sih? Keputusan Bapak itu bisa menghancurkan masa depan kita. Hidup kita bisa lebih miskin lagi dari sekarang. Insya Allah kita akan lebih baik. Apa aja yang lebih baik? Emang kenapa sih Bapak batalin lamarannya? Ini semua demi anak kita, Bu. Demi Afika. Ibu nggak ngerti maksud Bapak apa? Harusnya, Pak, Bapak tuh pinter sedikit dong. Bodoh jangan dipiara. Bu, hati-hati ya, Bu. Gimana Ibu nggak ngomong seperti itu, Pak? Anak kita, Pak, dilamar sama anaknya Pak Hartawan yang kekayaannya nggak habis 5 turunan, Pak. Bapak malah batalin. Apa itu nggak bodoh? Asal Ibu tahu ya, Joni mau nikahin Afika itu bukan karena cinta, tapi karena dendam. Bapak tahu dari mana? Aku dengar sendiri. Aku lihat sendiri dan dengar sendiri dengan mata kepala aku sendiri. Aku dengar dia ngomong sama teman-temannya. Kalau dia nikahin Afika, dia akan bikin hidup Afika sengsara. Dan akan bikin Afika menderita selamanya. Aku nggak percaya sama Bapak. Ibu harus percaya sama aku. Joni itu dendam sama Afika karena Joni dulu pernah menyatakan cintanya pada Afika, tapi Afika menolak. Jadi dia malu, Bu. Udahlah, Pak, percuma. Ibu nggak percaya sama Bapak. Ibu udah capek tinggal sama Bapak. Lebih baik Ibu pergi dari surga ini. Kita cerai. Bu, Ibu, kita bisa ngomongin ini baik-baik. Nggak, percuma, Pak. Bu, Ibu. Ibu jangan pergi, Bu. Ibu jangan pergi, Bu. Lepasin. Jangan pergi, Ibu jangan pergi. Lepasin tangan saya. Ya Allah, berilah kekuatan hamba dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Tuntun hamba, ya Allah, supaya hamba ikhlas menghadapi ini semua. Sementara kita tinggal di balai desa sampai kita bisa punya rumah dan tinggal di rumah sendiri. Tapi Pak, kalau misalnya warga keberatan kita tinggal di sini gimana? Pak Lurah sudah menjamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nih ada kabar gembira. Apaan? Aku masuk beasiswa di perguruan negeri di Jakarta, Pak. Dan bonus selama 6 semester. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Selamat ya sayang ya. Selamat ya. Ya Allah. Berkat doa Bapak. Akhirnya masuk juga, Pak. Ya. Kita
Kita nggak boleh sia-siain ini. Ini anugerah dari Allah. Dan kita harus bisa menjalankannya. Tika, Bapak kepingin lihat kamu pakai baju sarjana. Almarhum ibu kamu juga pasti akan senang. Insya Allah, Pak. Aku akan jadi sarjana. Amin ya Allah. Kuliah di Jakarta. Iya, Pak. Ya kenapa kamu tiba-tiba mendadak minta kuliah? Dan terus kenapa di Jakarta? Ya memangnya kenapa sih, Pak? Memang aku mau kuliah juga kali. Iya, tapi kenapa harus di Jakarta? Di sini kan banyak di kota kita, banyak perguruan tinggi negeri. Ya intinya aku mau kuliah di perguruan tinggi negeri Jakarta. Tapi Jakarta itu jauh dan mahal. Udah deh, Pak. Kalau Papa nggak mau kuliah aku di Jakarta, dan sampai kapanpun aku nggak akan pulang ke rumah. Gimana caranya aku masukin Joni ke perguruan tinggi negeri Jakarta? Halo Pak Andi, saya mau minta tolong Pak. Joni anak saya mau masuk perguruan tinggi negeri Jakarta. Bapak bisa bantu saya kan? Iya, saya tahu itu susah Pak. Tapi Pak Andi bisa atur kan? Berapapun biayanya akan saya keluarkan. Bareng Bapak aja ya. Lumayan bisa ngirit ongkos. Nggak apa-apa nih. Bapak kan mau kerja juga. Nggak apa-apa. Bapak anterin kamu dulu ke kampus, terus Bapak baru kerja. Asik. Ini ya. Ayo. Ya, sampai. Aduh. Aku masuk dulu ya. Bapak hati-hati ya di jalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang benar sekolahnya ya. Selamat pagi, Pak Ahmad. Dan Joni kok bisa ada di sini? Kuliah di sini juga. Ya, saya kuliah di sini juga. Kebetulan saya juga dapat beasiswa. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa Pak Ahmad waktu itu ngebatalin lamaran saya? Bapak tenang aja, saya nggak akan sakit hati kok. Saya hanya cinta sama Afika. Dan sampai kapanpun, saya tetap ingin menikah sama Afika. Permisi. Pak, buku ekonomi dunia ketiga karya Profesor Zainuri Ahmad ada nggak? Oh, coba Mbak di lowongan 3 aja ya. Oke, kasih Pak. Iya, sama-sama. Kamu kuliah di sini juga? Aku kuliah di sini juga. Kebetulan, aku juga dapat beasiswa. Ya, aku nggak nyangka aja kamu bisa kuliah di sini juga. Mungkin ini petunjuk. Maksud kamu? Ya, petunjuk kalau kita memang jodoh. Kamu harus pergi. Vika. Dengerin dulu, Fik. Udahlah, Fik. Kamu nggak usah pikirin lagi, Fik. Vika, tunggu dulu, Fik. Kamu nggak usah pikirin lagi soal itu.
Aku udah ngelupain semuanya kok. Mending kita bangun semua dari awal ya. Joni, sorry ya, aku ada kelas. Fik. Aku anterin kamu pulang ya. Makasih enggak. Fik. Ya, Jon, lepasin. ya aja ya. Jon, lepasin. Jangan pernah sakitin perempuan. Kasih tau sama lo ya. Kali lo nggak usah ikut campur urusan orang. Ngerti? Kamu jangan bosan ya Vika, kalau setiap hari kita makannya pakai tempe. Bosan kenapa, Pak? Apa-apa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Aku lihat dulu ya, Pak. Kak, ini ada titipan buat kakak. Siapa dia? Dari kakak-kakak cowok. Orangnya baik deh, Kak. Tapi aku nggak tahu namanya siapa. Tadi sih dia udah pergi. Oh gitu, ya udah makasih ya. Iya, Kak. Yaudah, Kak. Aku pamit dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orangnya baik. Siapa ya? Dari siapa itu Vik? Gak tahu, Pak. Tadi ada yang ngirimin. Coba dibuka. Wah, Ayam, Pak. ayam goreng. Siapa nih? Bentar ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Masa kamu nggak tahu suara aku sih? Ini siapa? Ya, aku yang seharusnya jadi suami kamu. Tapi karena bapak kamu udah ngebatalin, ya mimpi indah kita jadi hancur. Joni? Kamu tahu nomor telepon aku dari mana? Apa sih yang nggak tahu tentang kamu? Ha? Oh, terus kamu yang kirim ayam goreng ini juga? Iya, aku yang ngasih. Maaf aku lanjang. Karena aku nggak bisa ngajak makan kamu bareng, nggak ada salahnya dong kalau aku... Halo? Vika, jangan bilang itu telepon dari Joni. Masalahnya, tadi Bapak ketemu Joni di kampus kamu. Dia juga kuliah di kampus itu. Itu telepon dari Joni kan? Iya, Pak. Tapi, Pak, Bapak nggak usah khawatir. Aku bisa jaga diri kok. Misi, Mbak. Ini, Mbak, pesanan. Maaf, Pak, aku nggak pesen. Ini dari Mas yang di sebelah sana. Tadi orangnya duduk di situ. Katanya sih ayam ini untuk Mbak. Ini udah dibayar kok. Ini pas kerjaannya Joni. Maksudnya apa sih? Kamu mau kan jadi pacar aku? Kenapa kamu diam? Kamu mau kan? Vika, ini sapu tangan kamu. Tadi jatuh di bawah.
Makasih ya. Iya, sama-sama. Yaudah ya. Mbak, maaf mbak, ini sudah hampir jam 7 malam. Perpustakaannya mau tutup. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak. Masih kan jadi kasarnya kalau udah malam. Iya, nggak apa-apa. Permisi mbak. Hey, Jangan macam-macam ya. udah lah. Di sini tuh udah nggak ada siapa-siapa. Tinggal aku sama kamu. Aduh, kamu mau kemana sayang? Hey. Jangan. Kamu tahu kan aku cinta sama kamu tuh dari dulu. Percuma kamu teriak tolong-tolong, mau sekencang apapun juga orang nggak ada di sini. Semua udah sepi. Jangan. Jadi lepasin aku, lepasin. Jadi. Kamu nggak apa-apa, Vika? Yuk kita lari yuk. Ayo. Jangan kabur lo! Afika, ini kamu minum dulu biar kamu tenang. Kakinya masih sakit ya? Makasih ya. Kamu udah 2 kali nolongin aku loh. Iya, sama-sama Afika. Tapi kalau boleh tanya, cowok itu siapa ya? Kayaknya dia terobsesi banget sama kamu. Ceritanya itu panjang banget. Tapi sebenarnya. Ya udah. Kalau kamu keberatan untuk cerita, nggak usah ceritain. Oh iya, udah larut banget nih. Kita pulang yuk. Kalau nggak keberatan, kamu aku anterin pulang ya. Gak ada satupun cowok yang boleh deketin Afika. Awas.
Udah aku aja. Ini bahaya, ini tajam. Nanti kamu luka. Cinta takkan pernah berdusta, karena dia tak melukai harapan impian tercipta. Halo, Assalamualaikum. Iya, aku Afika. Astagfirullahaladzim. Ya, aku pulang sekarang. Kenapa, Fik? Papaku pingsan di rumah. Astagfirullahaladzim, udah aku antar ya. Yuk. Pak Ahmad sebaiknya dibawa ke rumah sakit, Bu. Nggak usah, Bu. Saya nggak apa-apa. Saya sudah telepon Afika, Pak. Saya dapat nomornya dari Bu Aminah sebelah. Jangan ke situ, Afika. Tunggu Afika saja, Pak. Pak, Masya Allah. Bapak kenapa? Bapak nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak kenapa-napa, tadi kenapa pingsan? Sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja. Dari gejalanya, ada apa-apa sepertinya dengan paru-paru Bapak. Pak, Nggak. kita ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit, Pak. Biaya ke rumah sakit itu mahal. Bapak harus bayar uang kontrakan bulan ini. Pak, tapi Bapak harus ke dokter, Pak. Iya, Pak. Kita ke rumah sakit aja. Afika, ayo kita bawa Bapak ke dokter. Dokter, gimana keadaannya Bapak? Pak Ahmad, hari ini harus banyak istirahat supaya kondisinya lebih baik. Jangan bekerja dulu ya, supaya paru-parunya akan lebih baik lagi. Tapi kalau saya nggak kerja, Udah. Bapak nggak usah kerja, biar Afika aja yang kerja. Ya sudah Pak, saya permisi dulu ya. Terima kasih ya, dokter. Makasih, Dok. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka Afika, Apa nih, Yan? ini ada sedikit uang buat berobat apa kamu. Ya ampun, nggak usah. Nggak usah. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Kok ngerepotin sih? Ini buat apa kamu? Aku senang kok bantunya. Tapi kan ini... Afika, ini itu untuk berobat apa kamu, bukan untuk kamu. Kamu liar banget sih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sekarang aku sedih banget ngeliat keadaan papaku sekarang. Papaku cuma bisa tiduran di rumah sendirian. Sabar ya, Vika. Aku doain papa kamu biar cepat sembuh. Ya. Amin. Makasih ya. Sabar ya. Halo Bram, gue ada kerjaan buat lo.
kepada Engkaulah tempat hamba meminta, ya Allah. Kuatkanlah hamba dan anak hamba menghadapi cobaan ini, ya Allah. Ya Allah, angkatlah semua penyakit yang ada dalam paru-paru hamba, ya Allah. Agar hamba bisa kembali bekerja. Dan anak hamba gak perlu bekerja lagi untuk mencari uang buat hamba, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bakaran! Sebentar lagi bapaknya Afika bakalan mati. Dan setelah itu Afika nggak mungkin bisa ngindar dari gue. Kebakaran! Kebakaran! Tolong kebakaran! Bapak, sebentar, Bapak, Pak bangun Pak, Bapak bangun Pak. Mika, maafin Bapak, Mika. Bapak gak bisa jagain rumah kontrakannya, Mika. Rumah kontrakannya habis kebakar. Bapak gak tahu kita harus tinggal di mana lagi, Mika. Maafin Bapak. Udah Pak. Biar Afika aja yang cari kontrakannya ya. Tapi kita udah gak punya uang lagi, Mika. Tinggal di sini saja. Pak Ahmad sama Afika boleh tinggal di kantor RW ini sampai Pak Ahmad dan Afika dapat rumah kontrakan baru lagi. Ya? Gimana Bapak-bapak? Setuju? Ya, setuju. Nggak apa-apa. Makasih ya Ibu. Iya, Pak. Gak ada yang luka kan Pak?
Vika. Vika. Vika, tunggu, Vik. Aku baru dengar kalau rumah kamu habis kebakaran. Ya, aku turut berbela-sungkawa ya. Makasih ya. Tunggu dulu. Dan aku juga baru dengar kalau bapak kamu meninggal. Aku turut berduka cita ya. Bapak aku baik-baik aja kok. Siapa yang bilang meninggal? Aku cuma dengar dari orang-orang aja sih. Ya udah bagus dong kalau gitu. Ya, maaf ya, aku ada urusan lagi. Kenapa bapaknya Afika masih juga selamat? Mana gua harus dapetin Afika? Mbak Ria, tolong kasih ke Pak Kasim ya. Iya, Mbak. Oh, ingat loh, itu surat permohonan beasiswa saya. Dan hari ini hari terakhir dikumpulkan sampai jam 12. Oh, tenang aja. Pasti langsung saya taruh kok di atas meja. Makasih ya. Sama-sama. Misi. Iya. Vika, terpaksa deh lo harus perpanjang beasiswa ini. Aduh. Dan lo gak akan sanggup ngebayarin nih, karena lo bakal minta bantuan dari gue. Dan lo gak akan nolak. Ini nama gue. Yes, dapat gua. Kok nggak ada nama Afika sih? Gak ada. Tapi bukannya tadi pagi dia udah ngasih surat permohonan sama Pak Kasim? Afika, aku mau nanya. Tadi pagi kamu nggak jadi ngasih surat permohonan perpanjangan beasiswa ke Pak Kasim? Udah kok, kenapa? Udah? Tapi kok nggak ada nama kamu di pengumuman? Masa sih? Tapi aku udah kasih ke Mbak Ria kok. Tapi sumpah Afika, nggak ada nama kamu. Afika. Saya sudah beritahu dari beberapa minggu yang lalu. Hari ini terakhir jam 12 siang. Iya, saya tahu, Pak. Kalau tahu, kenapa nggak kamu kumpulin? Dan sekarang, semua permohonan sudah saya serahkan ke Departemen Pendidikan. Dan langsung di ACC nama-nama yang sudah ada. Tapi Pak, beneran, saya udah kasih ke Mbak Ria, sekretaris Bapak. Baik, saya akan panggil dia. Dia Mbak Ria, tadi saya udah titipkan kan map yang berisi permohonan beasiswa saya? Iya, saya sudah terima. Dan sudah ditaruh kok di mejanya Pak Kasim. Tapi kenapa nama saya nggak ada di daftar perpanjangan beasiswa? Saya kurang tahu ya, Mbak. ini pasti ada kesalahan. Kalau memang nama kamu ada di meja saya, pasti sudah tertulis. Aduh Pak, terus gimana dong? Kamu bisa mengulang di tahun depan. Tahun depan? Ya, benar. 1 tahun, Fik. Iya. Aku harus cuti selama 2 semester. Tapi kenapa harus cuti sih? Aku mau kerja dulu sambil nunggu tahun depan. Ya, semoga aja permohonan beasiswa aku diterima. Tapi kan nggak seharusnya kamu cuti, Fik. Kalau aku nggak cuti, terus aku bayar kuliah dari mana coba? Sebentar lagi aku akan datang sebagai pahlawan kamu, Afika. Kamu jangan cuti kuliah, Afika. Nggak apa-apa kok Pak, biar Afika aja yang kerja. Afika juga lagi fokus untuk kerja dulu kok. Biar bapak aja yang kerja. Biar bapak yang cari uang. Jangan Pak, biar Afika aja, nggak apa-apa kok. Waalaikumsalam.
Pak Ahmad. Afika. Afika, maaf. Aku baru datang. Oh ya, ini aku bawain makanan buat kamu. Barangkali ini bisa bermanfaat. Tolong kamu terima, Fik. Makasih ya. Oh ya, Fik. Dan satu lagi. Aku baru dengar kalau perpanjangan beasiswa kamu ternyata nggak bisa dikabulkan. Fika, ini isinya uang. Aku harap ini cukup untuk membiayai kuliah kamu selama 2 semester. Tolong kamu terima, Fik. Aku senang kalau bisa bantu kamu. Maaf, John. Aku nggak bisa terima uang kamu. Kenapa? Apa karena kita gagal menikah? Udahlah, Fik. Kamu nggak usah pikirin lagi soal itu. Kamu lupain aja semuanya. Aku cuma pengen ngebantu kamu. Aku nggak minta apa-apa. Kamu terima ya, Fik ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Fik, aku ada kabar gembira untuk kamu. Aku berhasil dapetin beasiswa untuk kamu. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah. Engkau telah mendengar doa hamba ya Allah. Dan satu lagi, Fik, kamu nggak perlu capek-capek untuk cuti. Afika, Bapak lebih suka kalau kamu terima beasiswa. Alhamdulillah, sudah mulai membaik. Pak, aku berangkat kuliah dulu ya. Ya, Pak, berangkat kuliah dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saatnya gue bikin bapaknya Afika celaka. Asal lupa tuh. Mampus! Mampus! Astagfirullahaladzim. Dan Joni, Dan. Suster, gimana keadaan pasien, Suster? Pasien sedang dalam penanganan dokter, Pak. Permisi ya, Pak. Bagaimana ini kejadiannya? Sampai si Joni celaka. Saya nggak tahu pastinya, Pak. Tapi sebelumnya tadi mobilnya Dan Joni nabrak sepeda saya dari belakang, Pak. Terus mobil Dan Joni tabrakan, Pak. Nah, ini dokter yang mengurus Dan Joni, Pak. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Alhamdulillah, Pak. Baru tersadar, Pak. Tapi kondisinya saat ini masih lemah, Pak. Boleh saya nengok? Anda ini siapanya? Saya bapaknya. Oh, silakan, Pak.
Tapi saat ini anak Anda belum boleh bicara, Pak. Saya permisi, Pak. Kenapa bisa begini, Joni? Apa semua ini karena Ahmad? Dia yang bikin kamu kecelakaan seperti ini. Jawab dong, Joni, jawab. Pak, dokter bilang Joni belum boleh banyak bicara, Pak. Jangan paksa untuk bicara. Papa cuma pengen tahu, Ma. Siapa yang bikin Joni seperti ini, Ma? Orang yang bikin Joni seperti ini harus diberi pelajaran. Tapi, Pak, pasti karena si Ahmad. Afika, aku gak akan pernah ngelupain kejadian itu. Beri kamu! Pak, maksudnya apa nih, Pak? Hati kamu tuh benar-benar busuk! Saya benar-benar gak tahu maksud Bapak apa, Pak. Beneran, Pak, saya gak tahu, Pak. Saya tahu, kamu tuh gak suka sama Joni. Kalau gak mungkin kamu batalin pertunangan itu, ya kan? Astagfirullahaladzim, ini salah paham, Pak. Saya benar-benar gak tahu, demi Allah, Pak. Itu cuma... Saya gak percaya sama kamu. Sekarang kamu ikut saya. Ayo, Pak, ikut. Pak, ikut. Saya mau diapain, Pak? Ikut, Pak. Nih, kamu harus lihat. Apa? Afika. Wah, kamu dapat tak? Bagus banget. Selamat ya. Ini juga berkat kamu kok. Karena kamu selalu nyemangatin aku. Berkat aku. Ya, Makasih, sama-sama. Bagus banget, super bagus. Wow. Siapa nih? Assalamualaikum. Iya, ini Afika, anaknya Pak Ahmad. Ya Allah. Iya, aku kesana sekarang, Pak. Makasih ya, Pak. Ya Allah. Kenapa, Fik? Bapak ditahan polisi. Astagfirullahaladzim. Yuk. Jadi Pak Hartawan yang masukin Bapak ke penjara? Seharusnya Pak Ahmad itu nggak di sini. Karena nggak ada bukti kalau Pak Ahmad itu salah. Tapi tadi Pak Polisi bilang kalau mereka akan membawa Joni ke sini sebagai saksi kunci dan saksi korban. Vika, udah kamu jangan sedih. Mungkin ini memang harus Bapak jalani sebagai cobaan. Bapak ikhlas, Bapak nggak apa-apa. Nggak bisa, Pak. Bapak nggak salah. Dan aku nggak akan biarin Bapak masuk penjara karena Bapak nggak salah. Vika, Bapak nggak apa-apa. Bapak yakin Allah pasti akan menolong Bapak yang nggak bersalah. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta, ya Allah. Hanya Engkau yang tahu segala kesulitan hamba, ya Allah. Ya Allah, besok hamba akan diwisuda. Hamba pengen, ya Allah, ayah hamba melihat itu semua, ya Allah. Hamba pengen melihat kebahagiaan ayah hamba, melihat kebahagiaan hamba, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Saya mau ketemu sama Pak Ahmad. Untuk apa kamu ketemu sama dia? Sekarang dia ada di kantor polisi. Sebentar lagi dia dijebloskan dalam penjara. Pak Ahmad nggak salah, Pak. Saya yang salah.
Maksud kamu apa? Justru Pak Ahmad yang nolongin saya, Pak. Kalau nggak ada Pak Ahmad, nggak tahu Joni kayak apa. Apa Papa nggak salah dengar? Betul, Pak. Demi Allah, saya yang salah. Saya yang salah, Pak. Saya yang bikin celaka Pak Ahmad. Itu semua karena dendam saya. Maksud kamu dendam apa? Sejak saya cinta sama Afika dulu, saya ditolak dan saya dendam sama Afika, Pak. Dan karena itu saya ingin menikah sama Afika supaya saya melampiaskan dendam saya, Pak. Jadi ini semua salah saya, Pak. Pak, maafin saya, Pak. Karena saya udah berbuat jahat sama Bapak. Dan saya juga mau berterima kasih kalau Bapak udah nolongin saya. Sekali lagi makasih banyak, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya Den Joni diberikan rahmat oleh Allah. Saya juga mau minta maaf. Selama ini saya selalu berpikiran buruk sama Pak Ahmad. Hari ini Bapak bisa bebas karena saya telah mencabut aduan ini. Ya Allah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Afika, alhamdulillah hari ini Bapak bebas, Afika. Hari ini Bapak bebas. Yang bener, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Pak, doa Afika dikabulin sama Allah, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Afika, aku mau minta maaf sama kamu. Sekarang aku sadar, yang namanya cinta itu memang harus tulus. Sekali lagi maafin aku. Vika, Iya, Pak. gimana penampilan Bapak? Ganteng nggak? Bapak itu emang laki-laki terkeren di dunia, Pak. Yakin kamu? Yakin. Berarti Alfian kalah ganteng dong sama Bapak. Pak, ke depan ya. Alvin kayaknya bentar lagi jemput ya. Vika, Bapak mau minta sesuatu sama kamu. Emang apa, Pak? Tapi kamu janji, kamu harus tepatin ya, janjinya ya. Iya, insya Allah. Emang apa sih? Gimana, Tos? Tos. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya atas nama Rektor Universitas Batijaya beserta Sivitas Akademika mengucapkan selamat kepada mahasiswa dan mahasiswi yang lulus pada tahun 2014. Saya ingin menyampaikan bahwa mahasiswa atau mahasiswi yang lulus terbaik dengan PPK tertinggi adalah Afika Wulandari. Ya Allah. Ya Allah, Afika. Ya Allah, Afika. Demi Allah, Bapak luar biasa bahagia hari ini, Afika. Demi Allah. Afika juga senang, Pak. Afika nggak pernah ngeliat Bapak sebahagia ini. Selamat ya, Afika. Ini juga karena kamu, Pak. Kepada Ananda Afika Wulandari, silakan naik ke podium.
yang tinggal di kampung padat penduduk, tepatnya di Kampung Dukuh, Pancoran, Jakarta, hari ini telah selesai diwisuda dan dinyatakan sebagai mahasiswa lulusan terbaik dengan IPK tertinggi. Uniknya, mahasiswa yang bernama Afika Wulandari ini merayakan hari bahagianya dengan diantar oleh ayahnya yang bekerja sebagai tukang ojek sepeda. Afika? Bapak? Mereka sudah ada di Jakarta juga. Mereka sudah jadi orang yang berhasil. Cuma anak seorang buruh aja belagu. Jadi istri kedua? Bukan, Bu. Tapi buat anaknya. Aku nggak setuju. Pak, aku nggak mau nikah. Aku mau kuliah, Pak. Karena kamu mau kuliah, kamu harus menikah sama Den Joni, anaknya Pak Hartawan. Kalau kamu nggak nikah sama dia, kamu mau kuliah. Dari mana biayanya? Ini kesempatan kamu, Afika. Tapi aku nggak mau nikah sama Joni. Kedatangan saya kemari ini untuk menyampaikan dua hal, Pak. Alhamdulillah, saya dan Afika dapat beasiswa untuk melanjutin S2, Pak, ke Australia. Alhamdulillah, Pak. Kalau nggak keberatan, Bapak mau izinin Afika ke Australia? Masya Allah. Almarhumah ibu kamu pasti akan senang. Bapak izinin kamu pergi ke Australia. Ya bener, Pak. Iya, dan Bapak bangga sekali sama kamu, Afika. Dan yang kedua, Pak, ini yang paling terpenting, Pak, dalam hidup saya. Jika Bapak berkenan, saya ingin melamar Afika, Pak, untuk jadi istri saya. Pertama kali saya ngeliat Alfian, saya yakin kalau Alfian itu orang yang baik. Dan saya juga yakin kalau Alfian adalah jodohnya Afika. Pak, jadi Bapak setuju, Pak? Makasih, Pak. Di sini kan Kampung Dukuh Pancoran. Bapak sama Afika pasti tinggal di sekitar sini. Sebenarnya Bapak nggak kepingin nganter kamu ke bandara, Vika. Takut Bapak jadi sedih. Ya, Pak. Bapak ikut aja ke bandara. Afika kan masih pengen sama Bapak. Ikut aja ya. Ya, Pak, ikut aja, Pak. Iya. Asik. Yuk. Jadi Afika, Bapak. Afika, Bapak. Tunggu. Tunggu. Afika, Bapak. Tunggu. Ya Allah. Ampunilah segala kesalahanku, ya Allah. Aku sudah menyia-nyiakan mereka.
Abah, Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu sudah tahu kamu sudah lulus kuliah dan jadi siswi terbaik. Ibu senang sekali. Ibu minta maaf ya, Nak, sama Bapak. Selama ini, Bapak selalu berdoa sama Allah supaya bisa dipertemukan lagi sama Ibu. Hati kita